Rancangan undang-undang ini sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034, PT PLN Persero mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Ya, sementara itu demi memperkuat energi untuk rakyat, DPR RI tengah menyusun rancangan undang-undang komoditas strategis. Ya, salah satunya untuk ketahanan energi untuk rakyat. Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Rancangan undang-undang ini sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Indonesia harus bisa berdaulat dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan energi yang dimiliki. Harapannya rakyat bisa sejahtera dengan kekuatan dari negeri sendiri. Hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak. Ya tentunya itulah yang menyebabkan angka pendapatan kita menjadi. PT PLN Persero terus memaksimalkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan penyedia tenaga listrik terbesar di Indonesia ini membutuhkan dana sebesar 3.000 triliun rupiah untuk mengadopsi 76% pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034, PT PLN Persero mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Dalam laporannya, PLN akan mengadopsi 76% pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan rencana ini, PT PLN membutuhkan dana segar diperkirakan mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.000 triliun rupiah untuk menyelesaikan pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional. Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan PT PLN Evi Haryadi mengungkapkan bahwa dana segar 3.000 triliun rupiah tersebut bukan angka kecil untuk investasi. Oleh sebab itu, PLN telah merancang sejumlah strategi untuk menarik pendanaan. Strategi tersebut meliputi pembiayaan konvensional, sustainability financing, serta pembiayaan dari pemerintah. Evi mengakui bahwa menarik konvensional loan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, untuk mendapatkan sustainability financing, PLN telah membuktikan praktek environmental, social and government atau ESG yang baik. Sumber pendanaan terakhir adalah dari pemerintah, terutama untuk beberapa hal yang tidak commercial available, seperti pembangunan transmission line dan distribusi. Sementara itu, dalam RUPTL 2025-2034, total target penambahan pembangkit dalam 10 tahun ke depan sebesar 69,5 gigawatt. Dengan pembagian 76% atau sebesar 52,9 gigawatt berasal dari pembangkit energi baru terbarukan dan storage. Sedangkan sisanya 24% atau sebesar 16,6 gigawatt masih berasal dari pembangkit fosil. Evi Haryadi menegaskan bahwa PLN sudah melakukan kesepakatan dengan pemerintah, utamanya Kementerian SDM terkait roadmap RUPTL dan penandatanganan KPI atau Key Performance Indicator. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Pemerintah resmi luncurkan paket stimulus ekonomi terbaru, yakni insentif 8+4 yang diberlakukan hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru ini untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup berbagai kebijakan prioritas pemerintah.
Program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak, pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai penerbitan stimulus ekonomi 8 baru plus 4 tambahan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan belanja negara. Menkyu Purbaya usai rapat terbatas di Istana Negara ingin mengoptimalkan belanja hingga akhir tahun ini, di mana Purbaya menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program stimulus ekonomi yang baru dirilis pemerintah ini, serta memastikan agar seluruh anggaran negara dapat terserap secara optimal hingga akhir tahun 2025. Terlebih lagi, paket stimulus ekonomi terbaru ini mencakup berbagai kebijakan prioritas yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Tadi kan yang 2 kali 10 kilogram itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar. Tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral.